Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istaqama bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang semoga selalu berada dalam hidayah, taufik dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang semoga selalu mendapatkan petunjuk dari Allah untuk selalu melakukan amalan-amalan yang akan mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah dimanapun berada. Kembali kita membahas episode yang kelima dari Al-Fatihah dan Sholat. Surah Al-Fatihah, mayoritas ulama, mayoritas madhab berpandangan bahwa dia itu merupakan salah satu rukun sholat. Merupakan salah satu rukun sholat yang menentukan sah dan tidaknya sholat kita. Siapapun kita mengerjakan sholat, kok Al-Fatihah kita abaikan, Al-Fatihah tidak kita baca, atau sekurang-kurangnya kita tidak pernah belajar bagaimana membaca Al-Fatihah yang benar, sehingga bacaan Al-Fatihah kita salah. Padahal kalau kita mau belajar, kita akan mampu membaca Al-Fatihah dengan benar, maka sholat kita menjadi tidak sah. Karena itu siapapun muslim sudah semestinya mempelajari Al-Quran secara umum dan secara khusus mempelajari Al-Fatihah. Bagaimana membaca Al-Fatihah dengan benar, termasuk mempelajari kandungan makna Al-Fatihah. Mayoritas ulama, mayoritas madhab berpandangan Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat. Cuma madhab Hanafi yang berpandangan Al-Fatihah bukan rukun sholat. Yang merupakan rukun sholat dalam pandangan beliau adalah membaca Al-Quran. Mau itu surah Al-Fatihah atau yang lainnya silahkan. Tentang hal ini di episode sebelumnya sudah disampaikan. Saudaraku yang berbahagia, ada satu catatan penting buat siapapun kita yang akan membaca Al-Quran, termasuk Al-Fatihah, yakni bacalah huruf-huruf Al-Quran itu sesuai dengan makhrajnya. Bacalah kalimat-kalimat Al-Quran, ayat-ayat Quran sesuai dengan harokatnya, syakalnya. Bacalah Al-Quran, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Niscaya bacaan Anda akan benar. Satu-satunya pelajaran yang tidak cukup cuma kita dengarkan, melainkan kita harus memperhatikan bagaimana guru mengajarkan hal itu, bagaimana gerak bibir, lidah, dan gigi guru adalah pelajaran membaca, mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Inilah yang disebut dengan musyafahah. Ingat, musyafahah, bukan musofahah. Musofahah bersalaman, musyafahah memperhatikan gerak bibir. Jadi ketika kita ingin bagaimana bisa mengucapkan huruf so dengan benar,
perhatikan bagaimana bibir, lidah, dan gigi guru kita. Begitu juga mengucapkan huruf tha. Bagaimana yang benar, perhatikan lidah, bibir, dan gigi orang yang mengajarkannya kepada kita. Musyafahah. Saudaraku yang berbahagia, pembahasan kali ini kita khususkan ke bacaan Al-Fatihah. Bacaan yang seringkali dianggap salah padahal tidak salah, dan juga bacaan mana yang memang betul-betul salah. Yang memang betul-betul salah, yang beresiko makmum bisa batal, si imam pun bisa batal. Saudaraku yang berbahagia, kesalahan dalam membaca Al-Quran, termasuk kesalahan dalam membaca Al-Fatihah, ada dua kategori. Satu, kesalahan yang dimaklumi, yaitu kesalahan yang tidak merubah arti. Yang kedua, kesalahan yang tidak dimaklumi, tidak ditolerir, yaitu kesalahan yang merubah arti. Ketika kesalahan yang terjadi pada seorang imam, kesalahan yang dimaklumi yang tidak merubah arti, sebagaimana di episode sebelumnya, kata Imam Al-Mawardi, sholatnya sah, sholat makmumnya pun sah. Manakala kesalahan yang terjadi, kesalahan yang merubah arti, ini yang bisa menyebabkan makmum sholatnya batal, si imam pun batal. Pembahasan tentang ini sudah di episode sebelumnya. Simak video-video yang sudah ada. Nah, khusus kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Kesalahan mana yang dimaklumi dan mana yang tidak dimaklumi, ada sebagian di antaranya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Al-Basri Summa Dimaski. Wafat tahun 774 Hijriah. Terkenal dengan panggilan Imam Ibnu Katsir dalam kitab Ibnu Katsir. Saudaraku yang berbahagia, dari 7 ayat di surah Al-Fatihah, tidak semua ayatnya dijelaskan bacaan-bacaannya oleh Imam Ibnu Katsir. Yang beliau jelaskan pertama, ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata beliau, Al-Qurra'us sab'atu ala dhammid dal. Qiraat sab'ah semuanya sepakat alhamdu. Huruf dalnya dhammah. Alhamdulillah, ini qiraat sab'ah, qiraat 7. Lantas adakah ulama yang membaca berbeda? Ternyata ada. Dan ini bukan ulama sembarangan. Sufyan bin Uyainah, Ru'bah bin Al-Ajjaj, beliau membacanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi Ibnu Abi Ablah, Ibnu Abi Ablah, beliau membacanya Alhamdulillah. Ada yang lain lagi, bacanya berbeda. Al-Hasan dan Zaid bin Ali membacanya Alhamdulillah. Jadi ada 4 bacaan berkaitan dengan ayat kedua surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dari 4 bacaan ini, kata Imam Ibnu Katsir, yang disepakati oleh ulama qiraat sab'ah adalah Alhamdulillah. Karena itu, walaupun 3 jenis bacaan yang lain ini bacaan ulama-ulama yang tadi sudah saya sebutkan, sebaiknya jangan coba-coba kita membaca dengan Alhamdulillah,
alhamdulillah atau alhamdulillah. Dikhawatirkan menjadi tidak sah. Memang keempatnya, ketiga yang lain ini tidak merubah arti. Mau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tidak merubah arti. Kalau kita ikuti pandangan Imam Al-Mawardi di episode sebelumnya, bacaan yang tidak merubah arti sholatnya tetap sah. Memang sah, tapi akan menimbulkan keraguan-raguan pada makmum. Karena itu tetaplah membaca alhamdulillah. Ini ayat pertama yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dari sisi bacaan. Ayat pertama tidak, ayat kedua dijelaskan, ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim tidak pula beliau jelaskan. Selanjutnya beliau uraikan ayat keempat. Maliki yaumiddin. Kata beliau, qara'a ba'dul qurra Maliki yaumiddin. Wa qara'a akharuna Maliki yaumiddin. Jadi Maliki yaumiddin, sebagian ulama qiraat membacanya Maliki, mimnya qosor, pendek. Kata Imam Ibnu Katsir, wa kilahuma sahihun mutawatirun fis sab'i. Dua jenis bacaan tadi, Maliki dan Maliki, ini sama-sama ada dalam qiraat sab'ah, dua-duanya sama-sama mutawatir. Jadi, kalau toh kita dengar ada yang membaca Maliki yaumiddin, lain kali ada yang membaca Maliki yaumiddin, itu tidak salah. Sama sekali tidak salah. Lalu ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Ibnu Katsir, qira'at sab'atu wal jumhur bitasdidil ya. Qira'at sab'ah, mayoritas ulama membacanya ya-nya tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini qira'at sab'ah, ya-nya tasdid. Adakah yang membaca berbeda? Oleh Imam Ibnu Katsir diuraikan, wa qara'a Amr bin Fa'id bitahfifiha. Ulama Amr bin Fa'id membacanya tanpa tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amr bin Fa'id, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, bacaan iyyaka tanpa tasdid, kata beliau, qiraatun syadzatun mardudatun. Itu qiraat yang salah, yang tertolak. Kenapa? Li'anna iya daw'us samas. Karena iya tanpa tasdid, iya artinya sinar mentari. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya cuma kepada sinar mataharimu ya Allah aku menyembah. Bahaya, menjadi syirik. Cuma kepada sinar mentarimu ya Allah aku menyembah, dan cuma kepada sinar mataharimu ya Allah aku meminta pertolongan. Bahaya kan? Karena itu jangan membaca iya tanpa tasdid. Harus ada tasdid. Iyyaka na'budu, harus ada tasdid. Jamaah yang berbahagia, saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada. Ada ulama lain yang bacanya berbeda. Bacanya pakai fathah alifnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap pakai tasdid. Ada juga yang bacanya hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Nah, dua bacaan ini iyyaka, hayyaka, meskipun ada ulama yang membaca seperti itu, karena ternyata qiraat sab'ah semua membacanya iyyaka, ya sudah, kita ikuti qiraat sab'ah, selamat. Pasti insya Allah benar. Iyyaka na'budu. Lalu nasta'in.
nasta'in. Seluruh qiraat sab'ah membacanya nasta'in. Namun Yahya bin Wassab dan Al-A'mas keduanya membaca dengan bacaan nista'in. Yahya bin Wassab dan Al-A'mas membacanya nista'in, bukan nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nista'in. Yahya bin Wassab dan Al-A'mas membaca nista'in. Ini adalah lugat qabilah tertentu. Lugat qabilah tertentu. Lugat Bani Asad, Rabi'ah, Bani Tamim, dan Qais. Nah, qabilah itu Bani Asad, Bani Tamim, Rabi'ah, dan Qais. Mereka susah membaca nasta'in. Mereka terbiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak membatalkan, tidak merubah arti. Tapi sekali lagi, jumhur ulama qiraat sab'ah membacanya nasta'in. Itu yang kita ikuti. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk ihdinas sirata, sirata qiraatul jumhur bisad. Kata Imam Ibnu Katsir, mayoritas ulama membacanya dengan huruf shad. Ihdinas sirata, sirata. Tapi ada yang membaca pakai sin, sirata. Ada yang membaca pakai za, zirata. Ada qabilah tertentu di wilayah Arab, qabilah Bani Udrah, Balkin atau Balkis, dan juga Bani Kilab membacanya pakai sin dan pakai za. Ihdinas sirata, ihdinas zirata, bagian dari qiraat sab'ah. Jadi untuk ayat yang ke-6 ini, ketika kita dengar ada imam yang membaca ihdinas sirata pakai sin, jangan permasalahkan. Walaupun mayoritas ulama membacanya menggunakan huruf shad. Lalu ayat terakhir, ayat yang ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairi. Kata Imam Ibnu Katsir, qara'al jumhur ghairi bil jarri. Ghairi, ra-nya kasrah. Wa qala Zamakhsyari wa quri'a bin nasbi ghaira. Imam Zamakhsyari menginformasikan bahwa bacaan lain ghaira menggunakan fathah nasab. Ghairil maghdubi, ghairal maghdubi, kedua-duanya boleh. Ghairi boleh, ghaira boleh. Bahkan kata Imam Zamakhsyari, beliau mendapatkan riwayat bahwa ghaira ghairal maghdubi alaihim itu bacaan Rasulullah, bacaan Umar bin Khattab. Kata Imam Zamakhsyari. Saudaraku yang berbahagia, waladdallin, di episode sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Imam Al-Mawardi menyatakan siapapun yang membaca waladdallin dengan huruf dha, waladdallin, maka batal bacaannya, tidak sah bacaannya. Karena ad-dhallin artinya orang-orang yang sesat, sedangkan ad-dhallin al-iqamatu ala syai', al-muqimu ala syai', orang yang istiqomah mengerjakan sesuatu, merubah arti. Namun ternyata Imam Ibnu Katsir menyampaikan informasi lain. Kata beliau, banyak ulama qiraat yang memaklumi kesalahan cacat baca do dibaca do. Kata beliau, para ulama, madhab ulama, pendapat yang sahih memaklumi kesalahan baca do waladdo dibaca waladdo. Alasannya karena huruf do dan huruf dho punya makhraj yang sama, keduanya juga jenis huruf yang sama. Jadi kesalahan baca do dibaca dho,
Jika memang dia nggak bisa do, itu kata Imam Ibnu Katsir, mayoritas madhab ulama memakluminya. Pandangan saya, kesimpulan saya, memadukan antara apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dan oleh Imam Zamakhsyari, Imam Al-Mawardi, yang periodenya jauh lebih dulu dibanding Imam Ibnu Katsir. Ketika ada seorang yang bacaan do-nya baik, sempurna, maka orang yang tidak bisa do selalu menjadi do, sebaiknya jangan menjadi imam dulu. Secara umum, ketika bacaan Al-Fatihah kita, makhraj hurufnya belum semuanya benar, sebaiknya kita jangan menjadi imam. Persilahkan yang lain untuk menjadi imam. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.